kandungan surah Al-Furqan ayat 45 dan 46 menyatakan bahwa bayang-bayang matahari dapat menjadi pelajaran bagi manusia. Dengan ada bayang-bayang itu, manusia dapat mengetahui saat masuk waktu salat. Ketika bayang-bayang lebih pendek daripada benda, menandakan waktu zuhur. Jika bayang-bayang sama panjangnya dengan benda, berarti sudah masuk waktu asar. Demikian juga warna merah di sebelah barat setelah terbenam matahari, menandakan waktu maghrib. Setelah cahaya merah atau syafaq menghilang, menandakan waktu isya. Adapun waktu subuh ditandai dengan terbitnya fajar, yaitu warna putih di sebelah timur. Dengan terbitnya fajar berarti awal waktu siang. Demikianlah seterusnya. Fenomena alam ini dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui waktu-waktu beribadah kepada Allah. Surah Al-Furqan ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nahara subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Artinya, dialah yang menjadikan untuk malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Isi kandungan surah Al-Furqan ayat 47 adalah menegaskan bahwa Allah menjadikan malam sebagai waktu istirahat. Al-Quran menggambarkan malam dengan pakaian atau libasa. Maksudnya, kegelapan malam itu dapat menutupi aurat atau tubuh manusia. Karena itu, manusia dapat menikmati kegelapan malam tanpa harus berpakaian. Karena kegelapan itulah pakaiannya. Dalam kondisi seperti itu, manusia benar-benar rileks tanpa melakukan tugas atau pekerjaan untuk mencari nafkah atau penghidupan. Sedangkan waktu siang adalah untuk berusaha atau bekerja. Maka secara naluriah manusia dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien, dan waktu itu digunakan sesuai dengan sunatullah yang telah diterapkan. Jika manusia menyalahinya, maka akan terjadi kelainan-kelainan yang mengarah pada efek negatif terhadap daya tahan tubuh manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Puspita dari kelompok 4. Terjemahan surah Al-Furqan ayat 48, yaitu dialah meniup angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Isi kandungan surah Al-Furqan ayat 48. Kekuasaan Allah yang ketiga ialah dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, terutama bagi para petani, bahwa sudah dekat datangnya hujan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah yang menurunkan air hujan yang amat bersih, membersihkan badan dan pakaian, terutama untuk minuman dan keperluan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardiansa dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang terjemahan surat Al-Furqan, yaitu agar kami menghidupkan dengan air itu negeri tanah yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagai besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Dan ada pula isi kandungan dari surah Al-Furqan ayat 49 adalah dijelaskan bahwa dengan air hujan itu Allah menghidupkan tanah yang mati dan menyuburkan tanah yang gersang. Di samping itu pula, air hujan juga dapat dijadikan sebagai air minum bagi manusia dan hewan, dan untuk mandi dan mencuci pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsad dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Furqan ayat 50. Sesungguhnya Allah telah mengatur turunnya hujan secara bergiliran di antara manusia. Kadang-kadang turun siang atau malam. Kadang-kadang ditujukan untuk menyirami tanah satu kaum yang baru melaksanakan sholat istiqo. Kadang-kadang dipalingkan dari kaum yang banyak melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan, agar manusia mengambil pelajaran darinya dan agar mereka mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dari Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50 terdapat 3 poin pelajaran yang dapat dipetik, yaitu 1. Di alam ini hanya ada satu sistem dan kehendak yang berlaku, dan itu adalah Allah. 2. Semua ciptaan berasal dan pencipta yang satu dan tercipta lewat kehendak Allah. 3. Sistem yang mengatur alam ini tidak
jadi secara kebetulan, tapi berdasarkan program dan ukuran yang tepat. Aturan yang ada di alam ini juga dapat digunakan dan diprediksi.